Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, kembali lagi di segmen Qohwah, Qaulun wa Hikmah, dimana pada segmen ini kita akan mengangkat narasi-narasi dari berbagai macam literatur yang akan mengambil banyak hikmah atau pelajaran yang bermanfaat pastinya buat kita semua dalam menjalani keimanan kita agar bisa menjadi seorang mukmin yang lebih baik pastinya. Insya Allah hadir bersama sahabat Mida semua, saya pribadi Rizky Haitsul Haq, ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, yang insya Allah semoga selalu istiqomah bisa menghadirkan sedikit ilmu untuk kita bagi dan menghadirkan manfaat. Untuk itu kami mengajak, ayo sama-sama kita sukseskan kanal YouTube ini ya, dalam segmen baru yang pastinya ada di segmen Qohwah, Qaulun wa Hikmah. Ini selalu kita putar agar teringat-ingat. Cuman memang yang kurang nih lagi-lagi qohwahnya ini. Karena qohwah itu dalam bahasa Arab artinya adalah kopi. Baik, untuk tidak memperpanjang bahasan kita langsung masuk ke tema. Sahabat Mida sekalian, pada hari ini kita akan membahas sebuah kisah dari seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Bagi teman-teman yang sudah pernah membaca kisah sejarah, pastinya tidak asing dengan nama sahabat ini. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Beliau adalah sang delegasi pertama Rasulullah SAW, seorang pemuda juga dan juga sangat pemberani di masa mudanya. Dan minggu lalu di segmen sebelumnya kita membahas tentang seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, datang dari negeri Persia, yang sangat menghadirkan inspirasi buat kita semua bagaimana menjadi seorang muslim yang kuat. Karena pada dasarnya al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'min dhaif. Kuat dalam arti kuat pikiran, kuat badan pastinya, dan juga kuat dalam berbagai macam persiapan diri, strategi, khususnya dalam strategi perang yang dibahas panjang lebar di segmen sebelum kita ini. Hari ini kita akan membahas seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, dijuluki sebagai pemimpin oposisi dan musuh kehidupan yang mewah. Menarik bukan? Bagaimana kita memahami oposisi dari seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi oposisi akan apa? Oposisi akan kehidupan yang mewah. Jadi memang Abu Dzar ini sangat menjadi musuh beliau, yaitu kehidupan yang mewah. Makanya beliau dipanggil sebagai seorang sahabat yang zuhud, yang hanya memikirkan urusan akhirat. Tapi bagaimana kita memahami kisah ini? Kita akan simak bersama. Abu Dzar Al-Ghifari dulu pernah hadir ke kota Mekah mencari seseorang yang sedang ramai dalam perbincangan, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdengar sampai ke Bani Ghifar, kaum Ghifar, sosok seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan keberaniannya Nabi kita hadir sebagai pelita cahaya di tengah kemusyrikan kaum Quraisy ketika itu. Terdengar sampai ke kabilah kaum Ghifar, hadirlah seseorang yang bernama Abu Dzar ingin menyelesaikan problematika itu dengan cara menghabisi baginda kita Nabi Muhammad SAW. Menyelinaplah dia datang ke Mekah, ya, datang ke Mekah sambil mencari informasi tentang Nabi kita Muhammad SAW. Dicari-cari, mendengar informasi, padahal beliau tahu jika beliau hadir ke Mekah itu akan menjadi bahaya. Kenapa bahayanya? Nanti kita akan bahas. Setelah mendapatkan informasi sambil mencari-cari lokasi di mana sih tinggalnya sosok yang bernama Nabi Muhammad SAW itu, beliau cari. Ternyata sampailah beliau di tempat di mana Nabi Muhammad berdiam ketika itu. Dilihat dari kejauhan, terlihat seorang laki-laki yang duduk sendirian sambil membaca syair menurut Abu Dzar Al-Ghifari. Dibacakanlah syair tersebut, ternyata itu adalah Rasulullah yang sedang membacakan Al-Quran. Duduk di sana sendirian,
Dan sambil jalan kecil-kecil begitu, datang Abu Dzar mendengar bacaan tersebut, yang itu adalah bacaan Al-Quran. Sambil menyimak dengan seksama, memahami dengan hati, turunlah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang sahabat ini. Hadir ketukan hati, hidayah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertanyalah Abu Dzar kepada seseorang ini, siapa namamu? Aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang bernama Muhammad. Syair apa yang engkau bacakan tadi? Aku sedang tidak membacakan syair. Aku sedang membacakan Al-Quran. Sungguh indahnya apa yang engkau telah bacakan tadi. Boleh engkau membacakan kepadaku? Akhirnya Rasulullah pun membacakan lagi. Akhirnya hati Abu Dzar Al-Ghifari semakin terketuk untuk lebih mendekatkan dirinya dan memantapkan dirinya menjadi seorang muslim dan juga seorang mukmin. Ditambah orang yang membacakan adalah manusia yang terpilih, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah setelah membacakan itu menanyakan sosok pemuda ini, siapa engkau? Siapa namamu? Datang dari mana engkau? Aku adalah Abu Dzar. Dari mana kabilahmu? Aku datang dari kabilah Ghifari. Tersenyumlah Rasulullah mendengar bahwasanya orang ini atau sahabat ini adalah salah satu dari kaum Ghifar. Kenapa? Kalau tadi kita bilang di awal bahwasanya kalau sampai ketahuan Abu Dzar itu adalah kaum Ghifar, pasti akan dikeroyok atau diserang sama kaum Quraisy ketika itu. Lalu Rasulullah tertawa. Kenapa tertawa? Ternyata kaum Ghifar itu adalah sebuah kabilah atau sebuah kaum yang di dalamnya itu penuh akan kriminalitas. Jadi kaum Ghifar itu terkenal akan kriminalitasnya, baik kampungnya maupun personal-personal yang ada di kampungnya. Kalau dulu sering ada namanya begal, dulu begal, sampai sekarang pun masih ada juga begal. Dan itu yang dulu dilakukan oleh para kaum Ghifar. Sampai Abu Dzar Al-Ghifari datang lalu akhirnya mendapatkan hidayah dan menyatakan keislamannya atau keimanannya kepada Rasulullah SAW. Dulu kaum Ghifar adalah kaum yang sangat ditakuti karena seringkali terjadi kejahatan ketika para saudagar-saudagar melewati gurun. Jadi mereka sangat menguasai gurun. Tahu di mana perjalanan orang, tahu bagaimana cara menyergap orang. Itu dulu yang sering dilakukan oleh orang-orang Ghifar. Sampai akhirnya seseorang yang dari kaum Ghifar itu masuk Islam yang bernama Abu Dzar, dengan sosok yang sangat pemberani. Bayangkan beliau sampai berani masuk menyelinap ke kota Mekah mencari Rasulullah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Abu Dzar kembali mendapatkan hidayah menjadi seorang muslim. Alhasil beliau menjadi seorang mukmin yang sangat pemberani. Beliau menjadi seorang muslim yang sangat pemberani. Kembali ke kampungnya, mendakwahkan seluruh kampungnya. Begitu menarik bagaimana perjuangan Abu Dzar. Dari yang tadinya seorang yang jahat mendapatkan hidayah menjadi sebuah mukmin yang sangat berani dan langsung mendeklarasikan dan mengajak kaumnya untuk menjadi bagian dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Dzar memasuki agama Islam, ya, melalui dakwah secara diam-diam dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta 5 orang lainnya, alhasil Abu Dzar pun akhirnya menanam keimanannya dalam-dalam di dadanya. Sampai beliau kembali lagi ke kaumnya. Namun, nama asli dari seorang Abu Dzar Al-Ghifari itu adalah Jundub bin Junadah. Beliau adalah seorang radikal. Nah, seorang yang radikal dan sangat revolusioner. Karakter ini hadir di dalam dirinya Abu Dzar dimanapun dia berada. Sehingga dia sangat berani menyuarakan pendapatnya dimanapun dia berada. Dan alhamdulillahnya dengan masuknya Islam di dalam dirinya, yang dia suarakan itu bukan hanya berdasarkan hawa nafsunya, tapi atas apa yang sudah dia pelajari dari gurunya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau memiliki jiwa yang sangat revolusioner dan juga sangat pemberani, gitu ya. Bahkan di saat-saat memasuki keimanannya, beliau itu sempat menyuarakan keislamannya di tengah-tengah kumpulan kaum Quraisy ketika itu. Beliau menyampaikan bahwasanya, wahai kaum Quraisy, aku telah menyatakan keimananku dan aku meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, apalagi berhala-berhala yang engkau sembah. Mendengar itu membuat telinga kaum Quraisy itu panas, sehingga segerombolan kaum Quraisy menyergap Abu Dzar Al-Ghifari sambil memukulinya sampai roboh. Tapi sakit itu tidak dianggap menjadi sebuah buah yang pahit, tapi melainkan sebuah buah yang manis bagi buah keimanan seorang Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah dipukuli, terdengar dari salah satu kaum Quraisy yang memukuli itu bahwasanya ini adalah kaum Bani Ghifar. Lalu dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, wahai kaum Quraisy, engkau adalah kaum yang sukar akan berdagang. Pasti engkau akan melewati gurun-gurun yang di dalamnya banyak Bani Ghifar di dalamnya. Maka jika engkau berani menyakitiku, maka jangan salahkan jika nanti dalam proses perdaganganmu akan mendapati kesulitan dengan adanya kaum Ghifar di tengah-tengah gurun yang siap menyergap mereka. Untuk itu akhirnya ditinggalkanlah Abu Dzar Al-Ghifari sehingga tidak lagi disakiti oleh kaum Ghifar. Tidak lama setelah dakwahnya Abu Dzar Al-Ghifari kepada kaumnya itu menyebar, alhasil Abu Dzar Al-Ghifari membawa rombongan kaum Bani Ghifar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk menyatakan keimanannya. Bayangkan sahabat Mida sekalian, seorang yang tadinya memiliki karakter yang sangat buruk menjadi seorang kriminalis, melakukan kriminal, akan nafsu yang tinggi untuk menguasai dunia, menikmati dunia ini dengan cara apapun yang mereka halalkan, ternyata berbalik 180 derajat, berbondong-bondong datang ke Rasulullah untuk membaiat dirinya menjadi seorang muslim. Sampai Rasulullah pun menyerukan kepada kaum Ghifar menjadi Ghifarun ghafarallahu laha. Suku Ghifar telah diampuni oleh Allah. Lalu ada juga yang dikatakan Rasulullah, wa aslamu salamahallah. Suku Aslam telah diselamatkan oleh Allah. Jadi kaum Ghifar dulu sampai didoakan oleh Rasulullah menjadi sebuah kaum yang diampuni oleh Allah, lalu sekarang menjadi bagian dari kaum muslimin yang hadir berbaris di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan keimanan yang sangat kuat, dengan kezuhudan yang tadi saya sampaikan seorang sahabat ini, beliau sangat menjunjung tinggi kezuhudannya. Artinya seluruh aktivitasnya itu dilakukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk semata-mata mendapatkan urusan dunia saja. Urusan dunia tidak lagi menjadi prioritas seorang Abu Dzar Al-Ghifari, padahal dulunya mereka adalah seorang kriminalis. Tapi sekarang menjadikan keimanan satu-satunya bekal yang akan mereka siapkan untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkataan itu, di dalam sifat itu, seringkali Rasulullah bercengkrama kepada Abu Dzar, menyampaikan hadis-hadis yang sampai sekarang sering kita dengar. Bagaimana kezuhudan Abu Dzar Al-Ghifari, yang tadinya menjadi orang yang sangat duniawi, sekarang menjadi sangat akhirati. Bahkan saking akhiratnya, seringkali Abu Dzar hidup dengan sangat-sangat berkecukupan. Artinya tidak dalam kondisi yang sangat mewah-mewahan. Tapi Rasulullah yakin bahwa sahabat ini di tengah kecukupannya, di tengah mungkin ke tengah kesulitannya, tetap ingin berbagi kepada sesama. Ada sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah bagaimana cara kita menghormati tetangga kita. Dan hadis ini disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarrin idza tabakhta maraqatan fa aktsir ma'aha, kata Rasulullah. Wahai Abu Dzar, kalau kamu memasak sayur, banyakkanlah kuahnya. Untuk apa? Untuk bisa engkau bagi ke tetanggamu.
Walaupun Abu Zar hanya bisa masak sayur, tapi Abu Zar tetap mentaati apa yang disampaikan Rasulullah. Kondisi apapun yang bisa kita rasakan, kondisi apapun yang kita rasakan sekarang, jangan pernah kita lupa orang-orang di sekeliling kita. Apalagi ketika kita sedang memiliki uang lebih, sedang dalam keluasan, ada hak dan juga peruntukan untuk orang-orang di sekitar kita. Dulu di zaman Rasulullah, Abu Zar hidup dengan sangat taat di bawah kepemimpinan Rasulullah. Perang-perang diikuti oleh Abu Zar. Apapun yang disampaikan Rasulullah, Abu Zar selalu mentaatinya, tidak pernah hadir sebagai perlawanan dari Abu Zar. Karena dia memiliki keimanan yang sangat kuat dan menjadi salah satu sahabat Rasulullah yang sangat sering bercengkrama dan juga sangat sering berinteraksi dengan Rasulullah. Namun Rasulullah setelah wafat, Abu Zar tetap menjadi pribadinya yang zuhud dan juga sangat memiliki jiwa pemberani, apalagi dalam mengatakan kebenaran dan juga mengatakan bahwasanya ini hak kita dan ini bukan hak kita. Dulu di zaman kekhalifahan Umar ibn al-Khattab, Abu Zar masih sangat menjalani hidup dengan tenang. Kenapa? Karena pada zaman kekhalifahan Umar, sampai pada zaman kekhalifahan Umar, semua audit kepemimpinan itu sangat diketatkan oleh Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin. Tidak boleh ada pegawai-pegawai negara yang memiliki kekayaan berlebih. Semua harus dalam kesetaraan negara dan semua harus terbagi rata. Tidak boleh ada ketimpangan. Dulu Abu Zar sangat nyaman di masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab. Sampai pada zaman itu seorang Amirul Mukminin yang sangat pemberani ini wafat. Alhasil mulailah timbul di dalam diri kaum muslimin, ditambah penyebaran Islam yang meluas, hadir di negara-negara kaya, di negara-negara yang mewah, subur, dan juga penuh akan keberlimpahan hasil buminya. Mulai hadir ketimpangan-ketimpangan di sana. Tadi sesuai judul bahwasanya Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang yang oposisi dan juga sangat bermusuhan dengan kemewahan dunia. Ketika melihat banyak sahabat-sahabat yang mulai memperkaya dirinya, memperkaya keluarganya, Abu Dzar mulai bersuara dan menyatakan ketidaksukaannya kepada khalifah ketika itu. Dulu pernah didapati bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan itu memiliki kekayaan yang sangat berlebih. Ditambah dengan tanah-tanah yang luas, ditambah lagi dengan hasil bumi yang dia miliki begitu berlimpah. Melihat itu, Abu Dzar Al-Ghifari merasa itu bukanlah milik Muawiyah bin Abi Sufyan secara keseluruhan dan juga keluarganya, tapi itu harus dibagi secara rata kepada seluruh kaum muslimin. Bersuaralah Abu Dzar Al-Ghifari bahwasanya negara harus ambil adil, jangan sampai ada ketimpangan di tengah-tengah masyarakat yang ada. Namun dengan adanya suara dan speak up dari Abu Dzar Al-Ghifari ini menjadi ancaman tentunya bagi orang-orang yang tidak menyukai dengan keberanian Abu Dzar tersebut. Tapi tidak bisa berbuat banyak karena Abu Dzar adalah orang yang memiliki tempat yang sangat tinggi, merupakan bagian dari sahabat Rasulullah yang sangat dekat dengan Rasulullah. Tapi apalah daya, di dalam pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu an, gesekan itu diredam dengan dibawanya Abu Dzar Al-Ghifari untuk tinggal bersama Utsman bin Affan di Madinah. Ketika tinggal di Madinah, Utsman bin Affan menyampaikan kepada Abu Dzar, nanti sudah akan kami siapkan setiap pagi dan sore unta yang gemuk untuk kita suguhkan kepadamu susu di pagi dan di sore hari. Lalu Abu Dzar menyatakan dengan lantang, aku hidup bukan untuk urusan dunia saja, aku hidup untuk menyampaikan kebenaran, walaupun mungkin kebenaran itu tidaklah enak didengar oleh kebanyakan orang. Alhasil Abu Dzar minta izin untuk tinggal di suatu daerah yang bernama Rokazah. Dikala perselisihan atau gesekan antara Abu Dzar Al-Ghifari bersama Muawiyah bin Abi Sufyan,
terdengar sampai ke telinga Khalifah Utsman bin Affan. Alhasil Khalifah memanggil Abu Dzar Al-Ghifari untuk memberikan sebuah kesempatan Abu Dzar untuk tinggal di Madinah bersamanya. Abu Dzar, apakah engkau ingin tinggal bersamaku di Madinah? Akan aku siapkan unta yang gemuk yang akan siap melayanimu untuk memberikan susu di pagi dan di petang hari. Apa yang dikatakan Abu Dzar? Sungguh aku hidup tidak untuk kehidupan dunia, tapi aku hidup untuk menjalankan persiapan untuk menghadap akhirat nanti. Jadi aku tidak ingin berleha-leha di dunia, tapi aku ingin bersusah-susah di dunia untuk mendapatkan keberkahan dan juga kemaksimalan dalam pahala di akhirat nanti. Alhasil Abu Dzar tidak ingin tinggal bersama Khalifah ketika itu Utsman ibn Affan. Alhasil beliau tinggal di Rabazah. Rabazah adalah sebuah daerah yang berkisar sekitar 120 kilo dari kota Madinah. Setelah itu Abu Dzar pun tinggal di Rabazah. Dalam hati seorang Abu Dzar Al-Ghifari, beliau menginginkan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu tidak dalam lingkar kekuasaan. Beliau menginginkan agar sahabat-sahabat Rasulullah itu menjadi pelopor kebenaran, agar tidak menjadi bagian dari kekuasaan dan tidak tergiur atas urusan dunia. Alhasil dulu ada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang juga merupakan sahabat dari Rasulullah SAW yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Menyapa Abu Dzar Al-Ghifari ketika itu dengan tangan melambai menyampaikan, "Selamat wahai saudaraku. Engkau sekarang sudah berada di sisi kami, ayo hidup bersama kami." Apa yang dikatakan Abu Dzar Al-Ghifari dengan lantangnya? "Aku sekarang bukan lagi saudaramu. Aku dulu saudaramu di perjuangan sebelum engkau menjadi seorang gubernur. Sekarang engkau menjadi seorang gubernur, maka aku bukan lagi saudaramu." Memang terdengar terlalu berlebihan seorang Abu Dzar mengatakan seperti itu kepada saudaranya hanya dilandasi dengan keurusan duniaan yang dimana dia menjadi bagian dari kekuasaan seorang gubernur seketika itu. Tapi itulah karakter sahabat yang unik ini. Rasulullah dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang memiliki banyak keunikan-keunikan. Yang salah satunya adalah sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari ini. Setelah itu di Rabazah teringat perkataan Rasulullah SAW yang mana Abu Dzar Al-Ghifari itu adalah seorang sahabat yang unik, yang nanti beliau akan hidup sendiri, wafat sendiri, tapi beliau akan dibangkitkan sendiri. Dulu di 20 tahun sebelum terjadinya perkataan ini, tidak ada yang begitu percaya dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Tapi benar, shadaqallah wa shadaqa Rasul. Maha benar Allah dan juga Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah menyampaikan bahwasanya orang Abu Dzar ini nanti akan hidup sendiri, wafat sendiri, dan juga akan dibangkitkan sendiri. Ini dulu dikatakan oleh Rasulullah ketika setelah perang yang dijalani Rasulullah bersama Abu Dzar Al-Ghifari, lalu melihat bagaimana karakter seorang Abu Dzar Al-Ghifari yang begitu pemberani dan begitu lantang, khususnya dalam membela agama Islam. Alhasil, melihat problematika yang ada di ketidaktimpangan atau kebegitu kecondongan para kaum muslimin ketika itu pada kekayaan, kemewahan, karena Islam sudah mulai menyebar, mereka sudah hidup akan kecukupan. Alhasil, Abu Dzar Al-Ghifari menjadi oposisi kepada mereka-mereka yang memiliki kekuasaan. Karena Abu Dzar tidak ingin mereka menikmati uang rakyat, tapi ada rakyat yang disulitkan dengan adanya pemimpin yang tidak bisa menjadikan seluruh masyarakat ini dalam kesetaraan dan tidak dalam ketimpangan. Alhasil, Abu Dzar menjadi seorang oposisi yang terus menyuarakan, bahkan sampai di kalangan kaum muslimin ketika itu Abu Dzar merupakan salah seorang yang dianggap unik karena terlalu keras dan juga revolusioner untuk mengatakan bahwasanya kemewahan itu adalah sebuah hal yang harus dijauhi dari para sahabat ketika itu.
Sampai pada suatu ketika ada sekelompok orang yang menyampaikan kepada Abu Dzar untuk melakukan pemberontakan kepada Khalifah Utsman ibni Affan. Tapi dalam konteks ini Abu Dzar bersikap berbeda. Abu Dzar menyampaikan bahwasanya demi Allah untuk meruntuhkan kekhilafahan Utsman bin Affan, akulah yang akan pertama kali membela Utsman bin Affan. Jadi beliau tidak terbuai dengan urusan-urusan dunia, apalagi dalam rangka menjatuhkan kekhilafahan sahabat beliau yang bernama Utsman bin Affan. Jadi ketika ada kelompok orang yang ingin menghasut Abu Dzar untuk meruntuhkan, membuat sebuah revolusioner kepada kekhilafahan Utsman bin Affan, Abu Dzar tidak mau menerimanya. Tapi Abu Dzar terus bersuara, menyampaikan ketidakbenaran yang terjadi di masyarakat, walaupun beliau bukan bagian apa-apa dari pemerintahan ketika itu. Alhasil dengan hiruk pikuk yang selalu beliau hadapi, alhasil beliau mulai menjauh dari ketidaknyamanan beliau di tengah-tengah kemewahan yang dirasakan oleh kaum muslimin ketika itu. Alhasil beliau menjauh dan beliau tinggal di sebuah gurun bersama istri dan juga kedua orang anaknya. Beliau tinggal di tengah gurun, lalu tetap memaksimalkan ibadah beliau karena beliau adalah salah satu sahabat yang zuhud, yang sangat memikirkan ibadahnya dan melakukan apapun itu hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu waktu demi waktu beliau jalani sendiriannya dengan sangat kekurangannya di tengah gurun sampai beliau pun jatuh sakit, sampai pada akhir hayatnya perempuan yang membersamai beliau itu pun menangis. Lalu ditanya oleh Abu Dzar, "Kenapa engkau menangis wahai istriku?" Jadi yang perempuan tadi itu adalah istrinya Abu Dzar Al-Ghifari ini. "Kenapa engkau menangis kalau kita semua nanti akan tiba ajal di mana kita akan meninggal?" "Aku menangis karena aku bingung kalau kita itu tidak ada kain kafan yang akan membungkus kita nanti ketika kita wafat. Engkau tidak perlu takut, ada Allah yang akan selalu membersamai kita." Benar apa yang terjadi. Alhasil Abu Dzar Al-Ghifari karena terlalu lama tinggal di tengah gurun, alhasil beliau wafat dan akhirnya beliau ditemukan oleh kabilah yang melewati gurun itu, yang di situ adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Lalu beliau menyatakan bahwasanya sodaqo Rasulullah, apa yang disampaikan Rasulullah terjadi. Abu Dzar tinggal sendiri di tengah gurun, yang merupakan sahabat dari Abdullah ibnu Mas'ud itu sendiri, dan beliau sangat sedih dengan wafatnya Abu Dzar ini, dan beliau tinggal sendiri dan wafat sendiri. Tapi Rasulullah menyampaikan beda, yaitu nanti dia akan dibangkitkan sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas jasa-jasanya, atas kezuhudannya dalam beribadah, atas kemaksimalan beliau menyampaikan hal-hal yang hak walaupun beliau tahu konsekuensinya adalah kesulitan bagi dirinya. Semoga keselamatan selalu dinaungkan kepada sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, dan semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi dari seorang yang tadinya sangat kriminalis, hidup di sebuah lingkungan yang sangat tidak kondusif secara hidup bersosial. Mereka menjadi sebuah virus dan juga sebuah hal yang berdampak negatif bagi sekelilingnya, tapi dengan cahaya Islam dia bisa hadir lalu menjadikan kaumnya berbondong-bondong menjadi bagian dari kaum muslimin. Kita masuk kepada hikmah yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semangat dan juga kegigihan untuk mencari sebuah kebenaran harus terus kita tanamkan pada diri kita. Kita lihat tadi bagaimana saudara kita, sahabat Rasulullah SAW mendapatkan kebenaran dari Al-Quran. Al-Quran menjadi cahaya yang menerangi kegelapan hatinya. Maka kita harus dekati terus diri kita dengan Al-Quran. Kedua, bagaimana keberanian kita dalam menyampaikan kebenaran walaupun itu rasanya pahit. Yang ketiga, bagaimana kita menjauhi diri kita dari kemewahan dunia. Jangan sampai kita bermewah-mewahan di dunia, karena apa yang kita miliki itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kemewahan, amanah.
tanggung jawab, rezeki, badan kita, pikiran kita pun nanti akan dipertanggungjawabkan untuk apa kita lakukan itu. Mari kita sama-sama persiapkan diri kita dan juga kuatkan ibadah kita, walaupun tidak sampai kategori orang yang zuhud, tapi kita menjadi bagian dari orang yang selalu mau memperbaiki diri kita agar menjadi muslim yang lebih baik, dan lebih baik untuk kedepannya. Ini kisah yang bisa kita pelajari. Ini kisah yang bisa kita bahas dan kita ambil pelajaran dari seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Saya yakin nama beliau tidak asing karena di beberapa riwayat banyak diucap hadis-hadis yang mengikuti beliau sebagai aktor di dalamnya. Contoh seperti hadis yang tadi saya sampaikan, bagaimana sikap kita kepada seorang tetangga. Walaupun kita memasak sayur, tetap harus kita perbanyak kuahnya agar bisa kita tetap bagi ke tetangga kita. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Dan insya Allah ta'ala kita akan hadir pada segmen-segmen yang lain, yang kisah-kisah yang lain, pastinya di segmen Qohwah, Qaulun wa Hikmah. Saya Rizky Haitsul Haq, mohon maaf apabila ada tutur kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan, tapi tidak ada maksud dan tidak ada keinginan kecuali untuk meningkatkan keimanan kita dalam rangka mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi di tengah-tengah kita, khususnya dari agama kita, yaitu agama Islam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.